through you! This universe is only one of an infinite number. Worlds without end. Some benevolent and life-giving. Sebelum kisahku dimulai, ada sebuah tempat di Kathmandu, lokasi rahasia bernama Kamar Taj, tempat ilmu pengetahuan mistis tersimpan. Seorang penyihir jahat bernama Silius datang bersama para pengikutnya untuk mencuri sebuah ritual terlarang. Ia membunuh penjaga perpustakaan dan merobek beberapa halaman dari buku kuno berisi ilmu sihir berbahaya. Namun sebelum ia berhasil kabur, datanglah Ancient One, pemimpin Kamar Taj dan penguasa ilmu sihir. Begitu melihatnya, Silius dan para pengikutnya mencoba melarikan diri. Tapi Ancient One menjebak mereka di dimensi cermin, sebuah realitas tersembunyi yang tidak bisa dilihat orang biasa, dan kejadian di dalamnya tidak memengaruhi dunia nyata. Pertarungan sengit pun terjadi. Ancient One dengan mudah mengalahkan sebagian besar pengikut Silius, namun Silius sendiri berhasil kabur bersama beberapa anak buahnya. Sekarang biar aku kenalkan diriku. Namaku Dr. Stephen Strange, seorang ahli bedah saraf yang sangat cerdas, namun juga sangat sombong. Aku hanya peduli pada karir dan reputasiku sendiri. Suatu malam, aku bersiap pergi mengendarai mobil mewahku untuk memberikan kuliah. Di tengah perjalanan, aku sibuk bicara dengan asisten soal kasus baru hingga perhatianku terpecah. Dan terjadilah kecelakaan yang sangat parah. Aku selamat, tapi kedua tanganku mengalami kerusakan serius. Ketika siuman di rumah sakit, aku menemukan Tina duduk di sisiku. Seseorang yang benar-benar peduli padaku, namun saat melihat pin-pin logam di tanganku, aku panik. Tina pun mengatakan yang sebenarnya. Banyak otot dan saraf di tanganku rusak parah, aku sangat terpukul. Meskipun pin-pin itu sudah dilepas, tanganku tetap gemetar tak terkendali. Dalam keputusasaan, aku memaksa para dokter melakukan segala cara, bahkan menyetujui operasi uji coba. Setelah satu operasi lagi, jari-jariku mulai bisa bergerak, tapi gemetar tidak hilang. Bagi seorang ahli bedah, itu berarti segalanya sudah berakhir. Tina mencoba menghiburku dan menyarankan agar aku berhenti mengejar kesembuhan yang tampaknya mustahil, karena itu hanya menghancurkan diriku sendiri. Tapi aku marah dan menuduh Tina hanya mengasihani, bukan sungguh-sungguh peduli. Tina pun tersakiti dan pergi. Suatu hari, saat masih menjalani perawatan, aku mengeluh pada seorang dokter bahwa tidak ada yang berhasil. Dokter itu lalu menyebut sebuah kasus aneh. Seorang pria yang lumpuh total dan tidak punya harapan untuk berjalan lagi, namun entah bagaimana bisa pulih. Aku awalnya tidak percaya, tapi setelah melihat rekam medisnya langsung, aku yakin itu nyata. Keesokan harinya, aku menemui pria itu. Aku bertanya bagaimana ia bisa sembuh. Ia menjelaskan bahwa ketika tubuhnya menyerah, satu-satunya yang tersisa hanyalah pikirannya. Maka ia mencari jawaban, dan pencarian itu membawanya ke Kamar Taj. Di sana ia menemukan seorang guru dan sesuatu yang melampaui ilmu pengetahuan. Sejak itu, sakitnya lenyap seperti mukjizat. Ia pun menyarankan, jika aku benar-benar ingin sembuh, pergilah ke Kathmandu dan cari Kamar Taj. Didorong keputusasaan, aku terbang ke Kathmandu. Aku mencari kemana-mana dan bertanya kepada banyak orang, tapi tidak ada yang tahu. Hingga suatu hari, aku dikeroyok dan dipukuli oleh sekelompok preman. Di saat paling putus asa itu, seorang pria misterius berjubah datang dan menyelamatkanku. Namanya Modoh. Ia membawaku ke Kamar Taj, dan di sana aku akhirnya bertemu Ancient One. Dengan tenang, Ancient One berkata, "Aku tahu kamu sudah menjalani 7 operasi." Aku bertanya bagaimana ia bisa menyembuhkan orang yang tulang belakangnya putus total. Ancient One menjawab, "Aku tidak memperbaiki tulang belakangnya, aku hanya menunjukkan padanya bahwa ia bisa berjalan."
Aku mencoba memahami itu. Ancient One lalu mulai menjelaskan tentang chakra, tapi aku tidak percaya pada hal-hal supranatural. Believe in fairy tales about chakras or energy or the power of belief. There is no such thing as spirit through you. What did you just do to me? Tanpa banyak kata, Ancient One menggunakan kekuatannya, dan aku pun terlempar keluar dari tubuh fisikku, lalu dibawa dalam sebuah perjalanan yang membingungkan sekaligus menakjubkan. Aku menyaksikan multiverse, alam semesta yang tak terbatas jumlahnya, ada yang indah, ada yang mengerikan. This universe is only one of an infinite number. Worlds without end. Some benevolent and life-giving. Beberapa saat kemudian, aku dikembalikan ke tubuhku. Dengan tangan gemetar, aku memohon, "Tolong, ajari aku cara melakukan semua itu." Namun Ancient One menolak dan langsung mengusirku dari kamar Taj karena kesombongan yang aku tunjukkan. Aku putus asa, aku terus mengetuk pintu dan memohon untuk diizinkan masuk kembali. Berjam-jam berlalu, Modoh memperhatikan hal ini dan berbicara kepada Ancient One. Setelah berulang kali dibujuk oleh Modoh, akhirnya Ancient One pun setuju. Aku pun dibawa kembali ke dalam kamar Taj. Keesokan harinya, pelatihanku dimulai. Ancient One menjelaskan, kita menarik energi dari berbagai dimensi, kita membuat sihir, membentuk senjata, dan melakukan hal-hal yang mungkin kamu sebut mukjizat. Aku yang masih ragu berkata, bahkan jika jari-jariku bisa melakukan semua itu, rasanya tanganku hanya bergerak di udara. Bagaimana sebenarnya ini bekerja? Ancient One balik bertanya dengan sederhana, bagaimana kamu belajar memperbaiki tulang patah dan saraf yang rusak? Aku menjawab, dengan bertahun-tahun belajar dan berlatih, dan saat itulah aku menyadarinya, jika ingin menguasai sihir, aku harus belajar dan berlatih seperti dulu. Maka aku pergi ke perpustakaan kamar Taj dan bertemu Wang. Aku memperhatikan sebuah bagian yang berisi buku-buku terlarang. Didorong rasa ingin tahu, aku membuka salah satunya dan menyadari ada beberapa halaman yang hilang. Wang menjelaskan, buku itu berisi rahasia tentang waktu, dan halaman-halaman yang hilang dicuri oleh Silius, mantan murid Ancient One. Silius juga membunuh penjaga perpustakaan sebelumnya, dan kini Wang yang bertugas menjaganya. Aku mengambil beberapa buku dan pergi. Sementara itu, Silius dan para pengikutnya terlihat sedang berusaha memahami halaman-halaman curian itu untuk membuka ritual berbahaya tersebut. Aku pun mulai berlatih bersama Modoh dan murid-murid lainnya. Modoh membagikan sling ring, sebuah alat ajaib yang mampu membuka portal ke berbagai dimensi. Namun untuk menggunakannya, pikiran harus terfokus sepenuhnya dan tujuan harus dibayangkan dengan jelas. Aku mencoba berulang kali, tapi tidak ada yang berhasil. Ancient One datang menghampiriku. Aku bilang, aku rasa aku nggak bisa melakukan ini. Tanganku masih terus gemetar. Tapi kemudian, seorang kakek penyihir mendekat yang bikin aku terkejut. Ia hanya punya satu tangan, namun bisa melakukan sihir dengan begitu mudah seolah tidak ada yang kurang. Ancient One menatapku dan berkata, lepaskan egomu, maka kekuatanmu akan tumbuh. Belum sempat aku berpikir, tiba-tiba aku sudah berdiri di puncak gunung Everest. Dingin yang menusuk tulang langsung menyerangku dari semua arah. Ancient One hanya berkata bahwa pada suhu seperti ini, manusia hanya bisa bertahan beberapa menit saja. Lalu ia pergi, meninggalkanku sendirian. Aku panik, aku terus mencoba, gagal, mencoba lagi, gagal lagi, tapi di satu titik, aku berhenti melawan, aku lepaskan rasa takutku, aku lepaskan egoku, dan sling ring itu akhirnya menyala, portal terbuka, dan aku kembali ke kamar Taj. Keesokan harinya, aku menemui Wang dan meminta buku-buku tentang jiwa, tapi ia menolak. Oke, kalau begitu aku cari cara lain. Aku diam-diam menggunakan sling ring untuk mengambil buku-buku itu sendiri. Malamnya, aku mulai memisahkan wujud astralku dari tubuh fisikku, jadi sementara tubuhku istirahat, wujud astralku terus membaca. Aku lakukan ini setiap malam. Dan hasilnya? Kemampuanku berkembang jauh lebih cepat dari yang aku bayangkan. Suatu hari Ancient One memanggilku dan berkata, kamu belajar lebih cepat dari siapapun yang pernah aku lihat, tapi sekarang, kamu butuh tempat yang aman untuk berlatih. Ia lalu membawaku ke dimensi cermin, sebuah lapisan realitas yang ada di mana-mana tapi tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Di sini kami berlatih, mengamati, dan kalau perlu, menghentikan ancaman tanpa mengganggu dunia nyata. Di saat yang sama, Modoh mulai melatihku dalam pertarungan dan memperkenalkan berbagai senjata ajaib. Di sela latihan, aku bertanya soal Silius. Modoh menghela napas dan bercerita, dulu waktu Silius datang ke sini, ia sudah kehilangan segalanya.
bakatnya ada, tapi egonya lebih besar. Ia mulai mempertanyakan semua ajaran Ancient One, menolaknya, dan akhirnya pergi meninggalkan kamar Taj. Malam itu, aku kembali ke perpustakaan dan menggali lebih dalam ilmu-ilmu terlarang, dan disitulah aku menemukan mata Agamotto. Aku coba menggunakannya, dan ternyata dengan benda ini aku bisa memanipulasi waktu, memajukan dan memundurkannya, bahkan aku bisa melihat halaman-halaman yang dulu dicuri oleh Silius. Tapi tiba-tiba Wang dan Modoh muncul dan langsung menghentikanku. Wang memperingatkan dengan serius, dilarang bermain-main dengan waktu, kamu bisa terjebak dalam satu momen, selamanya. Aku mencoba membela diri, aku hanya mengikuti apa yang tertulis di buku, tapi Wang membalas, buku itu tidak menuliskan bahayanya, rasa ingin tahumu yang suatu saat akan membunuhmu. Aku lalu bertanya, sebenarnya siapa mereka ini? Wang menjawab, kami para penyihir dan di antara kami semua, Ancient One adalah yang paling kuat. Ia keturunan Agamotto, penyihir agung yang dahulu mendirikan 3 santuari. 1 di Hong Kong, 1 di New York, dan 1 di London. Ketiganya bersama-sama membentuk pelindung dunia, dan kami yang bertanggung jawab menjaganya dari ancaman dimensi lain. Wang melanjutkan, tapi dari semua ancaman yang ada, satu yang paling berbahaya. Dormammu, penguasa dimensi kegelapan, kekuatannya tak terbatas, dan kelaparannya tak pernah padam. Ia melahap seluruh alam semesta dan menyeretnya ke dalam kegelapan abadi, dan sekarang, dunia kita yang jadi targetnya. Halaman-halaman yang dicuri Silius itu berisi ritual untuk terhubung dengan Dormammu dan menyerap kekuatannya. Mendengar semua itu, aku mundur selangkah. Hei, jangan libatkan aku dalam urusan ini. Aku kesini cuma untuk menyembuhkan tanganku, bukan untuk ikut-ikutan perang sihir. Tapi sebelum aku sempat benar-benar menjauh dari semua ini, Silius menyerang santuari London dan membunuh penjaganya. Akibat kekacauan itu, aku tiba-tiba tersedot masuk ke santuari New York. Aku kebingungan memanggil Wang, tapi tidak ada yang menyahut. Yang ada di depanku hanya 3 pintu, masing-masing menuju santuari yang berbeda, dan tepat saat itu, Silius muncul. Ia menyerang santuari New York dan membunuh penjaganya juga. Aku berusaha menghentikannya, tapi jujur saja, aku masih sangat cupu dalam hal pertarungan. Aku sempat menjebak salah satu anak buah Silius dan melemparnya ke sebuah dimensi yang tampak seperti padang pasir tandus. Tapi Silius terus maju. Ia menangkapku dan mulai menghajarku habis-habisan. Rasanya sudah hampir tamat. Tapi di momen itu, sebuah jubah merah tiba-tiba muncul dan menyelamatkanku. Inilah pertama kalinya aku bertemu jubah terbang. Dengan bantuannya, aku balik melawan Silius dan berhasil mengikatnya. Aku menuntut jawaban. Apa sebenarnya yang kalian mau? Silius menjawab dengan tenang. Nyaris seperti sedang menjelaskan sesuatu yang sudah jelas. Semua orang menua, semua orang mati, semua hal berakhir. Tapi dimensi kegelapan tidak punya akhir. Ia ada di luar jangkauan waktu. Kalau kita menerimanya, kita bisa menjadi abadi. Waktu itulah yang memperbudak kita. Maka kami ingin menyerahkan dunia ini kepada Dormammu, agar semua orang bisa hidup selamanya. Aku langsung menolak. Itu semua kebohongan. Ancient One melindungi kehidupan, bukan menghancurkannya. Silius tersenyum sinis, lalu ia membongkar sesuatu yang tidak ingin aku dengar, bahwa selama ini, alasan Ancient One bisa hidup abadi adalah karena ia sendiri mengambil kekuatan dari dimensi kegelapan. Ia hanya memperlihatkan ilusi kepada kita semua, kekuatan sejatinya ia simpan untuk dirinya sendiri, dan ritual yang kucuri itu akan memberiku kekuatan untuk mengalahkannya, dan membawa Dormammu ke dunia ini. Aku mendengus, Dormammu yang menjadikanmu pembunuh. Dari matamu saja sudah cukup untuk melihat betapa gelapnya dunia yang kau tawarkan. Tapi sebelum aku sempat berbuat lebih banyak, aku diserang dari belakang oleh salah satu anak buah Silius. Aku ditusuk, lukanya parah. Untungnya jubah itu masih melindungiku dan memberiku waktu yang cukup. Dengan sisa tenaga, aku buka portal menggunakan sling ring, langsung menuju rumah sakit, dan masuk dengan tubuh yang hampir tidak bisa berdiri, mencari Tina. Saat aku terbaring, wujud astralku memisahkan diri lagi. Tina ketakutan melihatnya, tapi aku jelaskan situasinya. Ia langsung bergerak menangani lukaku, tapi di saat yang sama, musuh yang tadi kujebak juga memisahkan wujud astralnya, dan kembali untuk menghabisiku. Pertarungan pun pecah, bukan di dunia fisik, tapi di ranah astral. Makin lama makin sengit, sampai akhirnya Tina menggunakan defibrilator padaku. Gelombang kejutnya menembus masuk ke ranah astral, dan menghancurkan wujud astral musuhku seketika. Aku menatap Tina,
Aku merindukanmu, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku meminta maaf atas segalanya. Tina menatapku bingung. Kamu kemana saja selama ini? Aku ceritakan semuanya. Semua yang aku alami, semua yang aku temukan. Awalnya ia sulit percaya. Maka aku tunjukkan langsung portal, dan dimensi lain yang ada di baliknya. Di saat itulah ekspresi Tina berubah. Ia percaya. Setelah lukaku pulih, aku bersiap untuk kembali. Jubah melayang merah itu langsung terbang mendekat dan melekat erat di bahuku, seolah-olah jubah legendaris itu telah memilihku sebagai tuan barunya. Aku kembali ke kuil New York untuk mencari Silius, namun ia sudah melarikan diri. Tak lama kemudian, Modoh dan Ancient One datang menghampiriku. Mereka sangat takjub melihat Cloak of Levitation kini telah memilihku. Dengan cemas, aku melaporkan situasi terakhir kepada mereka. Silius telah berhasil lolos dan kini, ia sudah memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk memanipulasi kenyataan di dunia nyata, tidak hanya di dalam dimensi cermin. Ancient One menatapku dengan tatapan yang mendadak serius. Santuari London sudah jatuh, yang tersisa kini hanya New York dan Hong Kong. Tapi kamu berhasil menyelamatkan New York, kamu sudah siap menjadi seorang master. Aku menggeleng pelan, aku bukan master. Saat aku masih menjadi dokter dulu, aku bersumpah untuk tidak pernah menyakiti siapapun. Tapi tadi, ada nyawa yang melayang di tanganku, dan aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Lalu, aku mengucapkan kalimat yang seketika membuat semua orang terdiam. Aku tahu rahasiamu, kamu mengambil kekuatan dari dimensi kegelapan agar bisa tetap hidup abadi. Aku melihat ritualnya, aku tahu persis bagaimana kamu melakukannya. Ancient One tidak membantah, ia hanya terdiam, lalu pergi meninggalkanku. Tidak lama setelah konfrontasi itu, Silius kembali menyerang. Kali ini sasarannya adalah Santuari New York. Berusaha bertindak cepat, aku mengambil keputusan untuk menjebak Silius beserta seluruh anak buahnya di dalam dimensi cermin. Namun, itu adalah kesalahan besar. Di dalam sana, Silius justru menjadi jauh lebih berbahaya. Memang benar ia tidak bisa menyentuh dunia nyata dari dalam dimensi cermin, tetapi ia memiliki kekuatan penuh untuk menghabisi kami di sana. Realitas mulai membengkok secara ekstrim. Seluruh dimensi berputar dan melipat di bawah kendali mutlak Silius. Aku dan Modoh mati-matian berusaha kabur. Kami mencoba membuka portal dengan sling ring, namun Silius terus memanipulasi ruang, menutup jalan kami, dan menjebak kami di tempat yang sama. Sampai akhirnya, Silius berhasil menangkapku dan bersiap mengakhiri segalanya. Tepat sebelum serangan mematikan itu mendarat, Ancient One datang menyelamatkan kami. Ia mengambil alih kendali dimensi dan mengubahnya menjadi medan pertempuran yang stabil. Pada momen itulah Modoh terkejut setengah mati. Kini sudah tidak bisa disangkal lagi. Ancient One benar-benar menggunakan kekuatan dari dimensi kegelapan. Ancient One berdiri menghadapi Silius dan berkata, "Dormamu membohongimu, Silius. Janji hidup abadi yang ia tawarkan bukan sebuah anugerah. Itu adalah kutukan. Tidak ada satupun jiwa yang benar-benar hidup di dimensinya." Namun, Silius menutup telinga. Ia langsung menerjang Ancient One dengan seluruh kekuatan gelapnya. Ancient One terluka sangat parah dalam pertempuran itu. Tanpa membuang waktu, aku segera membawanya ke rumah sakit untuk menemui Tina. Operasi darurat langsung dimulai, namun di tengah-tengah tindakan medis, detak jantung Ancient One tiba-tiba berhenti. Pada momen kritis itu, aku melepaskan wujud fisikku dan menyusul wujud astral Ancient One yang mulai melayang pergi. Aku memohon dengan sangat agar ia kembali hidup. Namun, guruku itu hanya tersenyum lelah. Ia sudah terlalu lelah setelah menjalani kehidupan yang terlampau panjang. Ia kini siap untuk melihat misteri apa yang menunggunya di seberang sana. Sebelum pergi, ia menjelaskan bahwa tindakannya memperpanjang hidup selama ini bukanlah karena egois, melainkan demi menjaga keselamatan dunia. Ia juga mengungkapkan kebenaran tentang pria lumpuh yang dulu mengarahkanku ke kamar Taj. Ancient One ternyata tidak pernah menyembuhkan tulang belakang pria itu secara medis. Ia hanya mengajarinya cara menyalurkan energi kosmik ke dalam tubuhnya. Pria itu bisa berjalan kembali murni karena sihir yang terus ia alirkan. Di detik-detik terakhirnya, Ancient One memintaku untuk terus berjuang menghentikan Silius. Ia juga memintaku untuk tetap merangkul Modoh, karena jika kami bersama, kami akan jauh lebih kuat. Ia menggenggam tanganku erat, lalu perlahan menghilang bersama angin. Setelah kepergian sang guru, aku mengenakan jubah merahku dan bersiap menghadapi pertempuran terakhir. Silius dan pasukannya telah muncul di dekat kuil Hong Kong. Para penyihir kamar Taj, termasuk Wang,
telah bersiap di garis depan untuk menghadang mereka. Pertempuran besar demi memperebutkan kuil terakhir pun pecah. Aku tiba di kuil New York yang saat itu sudah hancur lebur. Modoh berdiri di sana dengan penuh kekecewaan. Ia berkata bahwa semua kekacauan ini adalah akibat dari kemunafikan Ancient One sendiri. Karena kelemahan sang guru Pulalah Silius akhirnya menyeberang ke sisi gelap dan memanggil Dormammu ke dunia ini. Aku mencoba menenangkan Modoh dan memintanya untuk tetap fokus menghadapi musuh bersama. Kami segera bergerak menuju kuil Hong Kong. Namun pemandangan di sana jauh lebih mengerikan dari yang kami bayangkan. Kuil Hong Kong telah rata dengan tanah, dan gerbang portal dimensi kegelapan milik Dormammu sudah terbuka lebar. Perlahan menelan bumi, Modoh mulai putus asa, merasa bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Namun, aku menolak untuk menyerah. Aku mengaktifkan mata Agamotto di dadaku dan mulai memutar balik waktu. Detik demi detik bergerak mundur. Gedung-gedung yang hancur berdiri tegak kembali, dan orang-orang yang tewas, termasuk Wang, kembali bernapas. Namun, Silius dan para pengikutnya tidak terpengaruh oleh pembalikan waktu ini, karena mereka telah terhubung langsung dengan dimensi kegelapan, tempat di mana konsep waktu tidak pernah berlaku. Wang dan para penyihir lainnya yang baru bangkit segera bersiap kembali untuk mempertahankan kuil. Bersama-sama, kami berhasil menahan gempuran musuh untuk sementara waktu. Namun, kami tahu mereka tidak akan berhenti sampai di sini. Tiba-tiba, aku mulai kehilangan kendali atas sihir waktu tersebut, dan seketika itu juga, waktu di sekeliling kami berhenti total. Dimensi kegelapan semakin mendekat, siap menelan dunia ke dalam kegelapan abadi. Di tengah keheningan waktu yang membeku, aku menyadari sesuatu. Jika aku masuk ke dalam dimensi yang tidak mengenal waktu sambil membawa mata Agamotto, maka akan tercipta sebuah anomali, sebuah putaran waktu tertutup, loop yang tidak akan pernah berakhir. Tanpa ragu, aku terbang melompat masuk ke hadapan Dormammu di dimensi kegelapan. Dormammu awalnya tidak mengerti apa yang sedang terjadi, merasa terganggu, ia langsung membunuhku seketika. Namun, waktu berputar kembali, dan aku muncul lagi di hadapannya. Ia membunuhku lagi dengan cara yang berbeda. Aku kembali lagi, ia menghancurkanku lagi, dan aku kembali lagi. Terus berulang ratusan hingga ribuan kali tanpa akhir. Sampai akhirnya, Dormammu menyadari ada yang salah dengan dimensinya. Aku menatapnya dan menjelaskan, aku siap mengulangi rasa sakit ini selamanya. Aku di sini bukan untuk menang, tapi untuk memastikan kamu tidak akan pernah bisa menyentuh bumi. Merasa frustrasi dan lelah terjebak dalam siklus tanpa akhir, Dormammu akhirnya menyerah dan setuju untuk berunding. Aku mengajukan satu syarat mutlak, bawa pergi Silius beserta seluruh pengikutnya, dan tinggalkan alam semesta kami untuk selamanya. Aku kembali ke kuil Hong Kong yang kini telah pulih, tepat waktu untuk menyaksikan kekalahan Silius dan pasukannya. Tubuh mereka perlahan mengering, berubah wujud menjadi abu gelap, dan terbang tersedot masuk ke dalam kegelapan dimensi Dormammu. Ancaman besar itu akhirnya benar-benar berakhir. Menggunakan kekuatan mata Agamotto, aku mengembalikan kuil Hong Kong dan seluruh kota ke keadaan semula sebelum pertempuran terjadi. Namun, Modoh sama sekali tidak ikut merayakan kemenangan ini. Ia berdiri dengan dingin, meyakini bahwa setiap pelanggaran terhadap hukum alam pasti akan mendatangkan konsekuensi buruk yang harus dibayar mahal suatu hari nanti. Ia telah kehilangan seluruh kepercayaannya. Ia berbalik dan memilih pergi menyusuri jalannya sendiri. Aku pun kembali ke kamar Taj, meletakkan mata Agamotto kembali ke tempat penyimpanannya, dan berjanji pada diriku sendiri bahwa waktu bukanlah sesuatu yang boleh dipermainkan. Wang memuji keputusanku dan mengingatkan bahwa kabar wafatnya Ancient One akan segera tersebar luas ke seluruh multiverse. Kamar Taj harus bersiap menghadapi segala kemungkinan serangan dari dimensi lain. Sementara itu, aku mulai menetap untuk membangun kembali dan menjaga santuari New York. Aku memakai kembali jam tangan rusak pemberian Tina di pergelangan tanganku, sebagai simbol pengingat akan tekad dan komitmen baruku untuk melindungi dunia. Di dalam santuari New York, aku duduk berhadapan dengan Thor yang sedang mencari keberadaan ayahnya, Odin, yang menghilang di bumi. Aku menawarkan bantuan dan berjanji akan membantunya melacak keberadaan Odin. Di tempat lain, Modoh mengunjungi pria lumpuh yang dulu sempat bisa berjalan kembali berkat sihir Ancient One. Tanpa peringatan, Modoh mencabut seluruh energi sihir dari tubuh pria itu. Seketika, pria itu ambruk ke lantai dan kembali lumpuh total seperti semula. Modoh menatapnya dengan mata dingin dan berkata, penyihir di dunia ini sudah terlalu banyak, dan aku akan membereskan itu. Dan di sanalah kisah ini berakhir.